Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Julianti dengan NIM akhir 165. Di sini saya akan menjelaskan tentang operasi terstruktur, state, cookie, session, serta manipulasi file dan direktori. Selain teori, pada presentasi ini juga terdapat contoh kode program agar bisa lebih memahami bagaimana penerapan secara langsung dalam pemrograman web. Konsep dasar state. HTTP memiliki sifat stateless, artinya server tidak menyimpan informasi pengguna setelah halaman selesai dimuat. Jadi ketika kita berpindah halaman, server menganggap itu sebagai pengguna baru. Karena itu dibutuhkan state management untuk menjaga data pengguna tetap tersimpan selama menggunakan website. Contohnya untuk status login, isi keranjang belanja, dan data akun pengguna. Jadi inti dari state adalah membuat website bisa mengingat aktivitas pengguna. Mengenal cookie. Cookie adalah file kecil yang disimpan pada browser pengguna. Fungsinya untuk menyimpan informasi sederhana seperti username, tema website, atau remember me login. Cara kerja cookie itu server membuat cookie, lalu browser menyimpannya. Saat pengguna membuka halaman lain, browser akan mengirim cookie tersebut kembali ke dalam server. Kelebihan dari cookie ini adalah data bisa tetap tersimpan walaupun browsernya itu ditutup. Namun cookie memiliki kelemahan karena data tersimpan di sisi klien sehingga lebih mudah dimanipulasi pengguna. Karena itu, cookie tidak cocok digunakan untuk data penting, seperti password. Operasi cookie di PHP. Terdapat contoh cookie di PHP pada halaman ini. Pembuatan cookie itu menggunakan fungsi bawaan setCookie yang harus dipanggil sebelum mengirim keluaran apapun di browser. Pembacaan cookie memanggil nilai cookie melalui variabel global super array. Cookie nama kunci. Seperti ini. Pemusnahan cookie mengubah tanggal kedaluarsa mundur ke masa lalu agar otomatis dihapus browser. Seperti min 3600 dari contoh coding ini. Pada contoh coding terdapat set cookie pengguna. Pengguna di sini itu sebagai nama cookie dan alia NIM 165 itu sebagai isi atau nilai dari cookie. Dan time 3600 itu berarti cookie aktif selama 3600 detik atau 1 jam. Yang kedua ini ada if. Ini digunakan untuk membaca isi dari cookie bagian ini. Lalu outputnya nanti itu akan menampilkan alia NIM 165. Juga untuk menghapus cookie itu tadi kan mengubah tanggal kedaluarsa mundur ke masa lalu. Jadi kenapa waktunya dikurangi? Karena cookie itu akan dianggap kadaluarsa, sehingga browser itu otomatis menghapus cookie tersebut. Memahami session. Session itu digunakan untuk menyimpan data pengguna di server. Berbeda dengan cookie yang disimpan di browser, session itu lebih aman karena pengguna tidak bisa langsung melihat isi dari datanya. Session itu biasanya digunakan untuk login, dashboard admin, autentikasi akun, dan transaksi penting.
Jadi ketika penggunanya login, server akan menyimpan identitas pengguna ke dalam session sampai penggunanya itu logout. Operasi session di PHP. Pada slide ini dijelaskan bagaimana cara menggunakan session di PHP. Kode pertama yaitu session start. Fungsi dari session start itu wajib dipanggil sebelum ada output apapun di HTML-nya. Untuk memulai tujuan dari session start ini untuk memulai session atau melanjutkan session yang sudah ada sebelumnya. Kalau fungsinya tidak dipanggil, maka PHP tidak bisa menggunakan data session. Selanjutnya, kode session ID monster sama dengan 666. Kode ini digunakan untuk menyimpan data ke dalam session. Session adalah array khusus bawaan PHP untuk menyimpan data session. Di sini terdapat nama session yaitu ID monster dan nilainya yaitu 666. Artinya server menyimpan identitas monster dengan ID 666. Kemudian ada kode session nama alias 165. Kode ini menyimpan nama pengguna ke session. Jadi data alias 165 tidak disimpan di browser, tetapi disimpan di server sehingga lebih aman. Biasanya teknik seperti ini digunakan untuk login akun seperti yang sudah dibahas tadi. Lalu pada yang kanan ini terdapat kode unset session ID monster. Fungsi unset ini digunakan untuk menghapus satu data session tertentu saja. Di sini yang dihapus yaitu ID monster yang 666 tadi. Sedangkan session lain seperti nama alias 165 itu tetap ada. Lalu kemudian session destroy. Fungsi ini digunakan untuk menghancurkan seluruh session. Jadi biasanya itu digunakan untuk logout supaya semua data pengguna dihapus dari server. Jadi perbedaan dari unset dan destroy itu unset menghapus sebagian data session, sedangkan session destroy menghapus seluruh data sekaligus. Operasi direktori di PHP. Direktori adalah folder tempat penyimpanan file pada server. Di PHP menyediakan beberapa fungsi seperti mkdir, scandir, rmdir. mkdir itu untuk membuat membuat folder. Untuk scandir itu digunakan untuk membaca atau menggeledah, mengembalikan semua isi folder. Kalau rmdir itu untuk menghancurkan folder secara permanen. Syaratnya itu folder akan dimusnahkan, harus bersih tanpa berkas di dalamnya. Direktori itu sangat penting agar file pada server itu tersusun rapi dan mudah dikelola. Implementasi direktori. Kode pertama yaitu folder rawa monster. Jadi kode yang ini digunakan untuk membuat folder bernama rawa monster. Lalu akan terdapat fungsi if untuk melihat apakah folder ini sudah ada atau belum. Jika folder belum ada, folder akan terdapat output folder berhasil diciptakan. Jikalau folder dengan nama rawa monster ada, folder sudah ada. Lalu yang kedua yaitu terdapat kode
target rawa monster. Jadi di sini itu untuk memfilter simbol default system. Target utamanya yaitu folder rawa monster. Di dalam ini untuk melihat apakah di dalam folder terdapat simbol seperti ini. Jika ada, itu file ditemukan. Lalu akan memunculkan berkasnya apa. Lanjut. Operasi file di PHP. Pada slide ini, operasi file pada PHP dapat digunakan untuk menulis file, membaca file, dan menghapus file. Untuk menulis file menggunakan fungsi Fopen dengan mode W atau A digabung dengan fwrite atau dengan cara ringkas menggunakan file put context. Untuk membaca file, menyeret isi data dari berkas target ke memori sistem menggunakan instruksi ringkas, seperti file get context atau mode baca baris berbaris. Menghapus file, gunakan fungsi file exist terlebih dahulu untuk memastikan berkasnya itu ada. Lalu bisa dihapus secara permanen melalui fungsi unlink. Implementasi manipulasi file. Jadi di sini terdapat kode menulis teks ke berkas. Jadi berkas catatan txt, buka file, kumpulkan data rahasia NIM alias 165. Lalu jikalau berhasil menambahkan data, akan muncul berhasil mengukir file. Cek dan baca untuk coding yang kedua, yaitu untuk mengecek dan membaca isi berkas. Berkas dari catatan .txt tadi. Kita akan mengecek apakah ada file berkas. Lalu akan muncul isi berkas. Lalu jika berkasnya tidak ada, akan muncul waspada berkas tidak ditemukan. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.